Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat bertemu lagi pada kuliah umum eh, berseri. Kali ini kita akan membahas mengenai donut economics, satu topik yang sangat menarik, yang juga sangat relevan dengan konteks perekonomian saat ini, kaitan dengan COVID dan sebagainya. Nah, karena ada 7 cara mengubah ekonomi di dalam konteks donut economics, ya, pada seri pertama ini kita akan bahas dulu dua hal. Yang pertama, yang mengenai changing the goal, dan juga seeing the big picture namanya. Ya, oleh karena itu, sebagaimana terlihat pada gambar di slide itu, donut economics memang bentuknya seperti donat ya kalau kita, tapi kita akan jelaskan apa itu donut economics dan juga kaitannya dengan perencanaan, kaitannya dengan recovery dari COVID, dan implikasi yang lebih luas akan kita kaji lebih dalam. Nah, pada bagian berikutnya nanti kita akan bahas kaitannya dengan yang lebih intens lagi, berkaitan dengan seri 3, 4, 5, sampai 7 nanti ya. Jadi kita mulai dengan apa itu donut economics. Ini sebetulnya awalnya buku yang ditulis oleh Kate Raworth pada tahun 2017 ya, yang pada waktu itu dianggap sebagai John Keynes-nya abad ke-21 lah begitu, karena apa yang disampaikan oleh Kate ini cukup revolusioner dan kemudian banyak mengubah pemikiran-pemikiran ekonom di berbagai negara, yang kemudian juga sekarang ini banyak diadopsi di berbagai negara ya. Oleh karena itu, prinsip yang mendasar dari donut economics ini adalah sesuatu yang sangat fundamental yang mengubah sebetulnya mindset berpikir economics ya, dari silver bullet. Kalau dulu dianggap bahwa economics itu silver bullet ya, peluru perak yang bisa menyelesaikan masalah. Tapi Kate Raworth mengatakan namanya bullet yaitu for killing ya, untuk membunuh. Katanya yang dia kedepankan adalah apa sebenarnya golden seed ya. Kita menanam benih emas, bagaimana kemudian ekonomi itu bisa tumbuh dari benih emas tersebut. Dengan kata lain, bagaimana kemudian mengubah paradigma dari growth oriented, dari tumbuh menjadi thrive ya. Thrive ini lebih luas daripada growth ya, bukan sekedar pertumbuhan, tapi juga menyangkut kemakmuran ya, well-being, kesehatan dan sebagainya, yang kemudian menjadi paradigma baru dalam konteks ekonomi ke depan. Nah, kenapa disebut dengan 21st century economics? Ya, karena kita berhadapan dengan kehidupan abad ke-21 yang sangat berbeda dengan abad 17-18, yang mungkin dulu resource masih banyak, kemudian tidak ada internet dan segala macam. Nah, tentu kita tidak bisa hidup tanpa internet sekarang, cara wifi di mana-mana, artinya tetap kebutuhan kita di abad ke-21 yang harus dipenuhi, tapi mana juga ekonomi kini menyesuaikan dengan kondisi abad ke-21 tanpa kemudian mengorbankan sumber daya dan lingkungan yang kemudian mendukung ekonomi itu sendiri. Nah, seperti ini yang dimaksud dengan donut economic dalam konsep yang lebih simple. Jadi mengedepankan golden seed daripada silver bullet ya. Jadi golden seed adalah kita menanam benih emas tadi. Nah, kemudian ini 7 cara yang disampaikan oleh Kate Raworth ya. Jadi prinsipnya adalah yang neoklasikal atau yang mainstream itu di sebelah kiri ya, 1 sampai 7 ya. Kemudian yang donut economics itu di sebelah kanan. Jadi di cara pertama itu mengubah goal yang dari orientasi PDB atau GDP ke orientasi namanya donut ya. Kemudian yang kedua namanya seeing the big picture. Di ekonomi kita belajar circular economics ya, dari wholesale ke market dan sebagainya. Nah, di donut economic kita menyebutnya embedded economics ya, economic yang menyatu secara lebih luas lagi. Nah, ini akumulasi in the big picture. Nah, yang ketiga nanti berkaitan dengan nurture human nature. Jadi beberapa kali sudah kita bahas kaitan dengan behavior economic, kaitan dengan praksiologi dan sebagainya. Ini banyak yang kemudian mengatakan kelemahan fundamental dari ekonomi klasik adalah menganggap bahwa kita ini semua rational economic men. Faktanya ternyata tidak ya. Di dalam behavior economic kita sebut sebagai human. Nah, di dalam donut economic kita sebagai social adaptive human. Jadi ada kata-kata sosial. Nah, prinsipnya adalah bagaimana dari rational economic menjadi human tadi. Ini yang ketiga nanti. Nah, yang keempat berkaitan dengan sistem yang mekanistik di neoklasik ya, supply equal demand tadi, equilibrium. Nah, ternyata di dalam dalam donut economics kita mengalami dynamic complexity. Nah, sehingga nanti di beberapa buku dibahas mengenai economic complexity, karena tadi tidak bisa kemudian diselesaikan dengan mekanisme statik supply dan demand. Nah, mekanisme yang keempat nanti berkaitan dengan
design to distribute. Jadi di neoklasik kita melihat bagaimana istilah mentality dari cuci piring begitu ya. Jadi selama kita masih bisa cuci piring, seolah kita bisa melakukan pesta sebesar-besarnya. Nah, faktanya tidak seperti itu. Bagaimana kita mendesain welfare dengan mendistribusikan dengan lebih merata, ya, inklusif dan sebagainya. Yang keenam nanti bagaimana kemudian ekonomi juga bisa mengenerate atau seperti di kebun begitu ya, kita menanam tumbuhan, kemudian kita rawat, kemudian kita kita panen dan kita tanam kembali terus regenerate seperti itu, dan kita rancang namanya by design. Nah, yang terakhir nanti bagaimana kemudian kita melihat kembali ke growth addicted menjadi growth agnostic ya, jadi tidak harus kemudian terdogmakan atau taklid terhadap pertumbuhan. Nah, hari ini kita akan bahas dua hal. Yang pertama dulu ya, berkaitan dengan changing the goal dan juga seeing the big picture ya, karena untuk membahas dua ini pun juga cukup intens dan cukup panjang, karena saya akan sampaikan dulu terlebih dulu ya apa itu konteks donut economics secara lebih umum supaya paham semuanya. Nah, mengapa kita perlu perubahan mindset ini? Jadi hasil dari assessment, ini donut economics sudah digunakan ya di Leeds University untuk mengakses performance dari berbagai negara seluruh dunia ya. Nah, posisi Indonesia itu ada di bawah sini, artinya kecapaian sosial ekonomik juga masih jauh, jadi social threshold masih jauh, meskipun di sini kecapaian atau threshold ekosistem memang masih aman gitu ya. Tapi yang concern kita kenapa ini ada di sini, karena sebenarnya capaian-capaian donat yang tengah ini nanti belum tercapai. Karena yang utama nanti adalah yang di hole yang tengah ini ya, di mana ini adalah minimum requirement atau kebutuhan minimum harus dipenuhi untuk kehidupan manusia ya. Nah, posisi Indonesia masih kuadran A ini ya, dengan kata lain sosial ekonomi kita belum tercapai. Karena meskipun pertumbuhan ekonomi kita tinggi 5% dibanding dengan negara-negara Eropa, tapi kalau lihat social threshold-nya masih jauh. Ya, nanti kita lihat satu persatu. Nah, sementara negara-negara maju mungkin sudah di atas threshold pada posisi C, namun juga mereka sudah hampir mendekati namanya environmental threshold ya, mereka sudah mengeluarkan banyak CO2 emisi, kemudian juga menghabiskan resource yang kemudian juga depleted ozone dan sebagainya. Jadi ini memang trade off yang kita hadapi saat ini. Nah, oleh karena itulah bagaimana idealnya barangkali kita ada di kuadran sini ya dengan di posisi D dengan threshold lingkungan yang rendah. Jadi itu yang nanti kita lihat ya, posisi kita juga saat ini juga tidak bagus-bagus sama ya. Assessment dari Good Life juga menunjukkan dari 11 indikator dari donut economics ya, nah kita lihat apa itu dari 11 indikator tadi, hanya 2 yang barangkali bisa tercapai threshold-nya. Dengan kata lain ada 9 indikator yang masih belum tercapai, meskipun secara lingkungan kita tidak separah barangkali negara-negara industri ya yang banyak mengeluarkan emisi atau juga banyak menghabiskan resource, energi dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat barangkali juga posisi kita relatif terhadap Singapura ya. Kalau kita lihat tadi kenapa hanya 2 yang mencapai threshold, ini 2 ini adalah tadi ya berkaitan dengan nutrition, jadi yang ini sudah mencapai biru. Jadi yang utama di dalam donat ini adalah yang tengah ini harus dipenuhi terlebih dahulu ya. Jadi namanya whole, di mana kebutuhan minimum manusia ini harus terpenuhi berkaitan dengan life satisfaction ya, kesehatan, nutrisi, sanitation, income, kemudian akses terhadap energi, pendidikan, social support, democratic quality, ya, kemudian kesetaraan dan juga employment, ya. Jadi hanya 2 yang Indonesia bisa mencapai berkaitan dengan NU, meskipun di sini employment ya barangkali sudah hampir mencapai, faktanya mungkin sebetulnya juga tidak sebenarnya tercapai. Nah, Singapura sebenarnya daerahnya sudah hijau semua, kecuali tanda tanya ini kan datanya tidak ada ya, jadi tidak terisi, tapi relatively sudah berada pada zona biru gitu ya. Artinya kebutuhan minimum sudah terpenuhi, social threshold-nya. Nah, kemudian di zona hijau ini adalah zona di mana distributif dan ekonomi berada pada zona aman, itu juga sudah terpenuhi. Nah, kita masih sedikit sekali di situ ya. Nah, meskipun di zona depannya ini kita masih putih, atau memang kita tidak melewati ini ya, sebagiannya mungkin datanya tidak ada. Jadi kalau kita lihat, memang itu yang kemudian mengapa kita memerlukan donut economics ini.
Nah, sementara kalau kita lihat catatan SDGs misalnya bahwa tadi ada konsistensi, memang tidak semua penduduk kita itu akses terhadap sanitasi dan segala macam isu bisa terlayani ya. Jadi angkanya bergerak masih pada sekitar 60-an, 70-persenan. Di sisi lain juga sama, ya kita lihat ini indeks risiko kita masih juga di bawah di atas target ya, targetnya 132, kita masih berada posisi 149 meskipun ada penurunan, tapi kalau kita lihat dari jumlah korban itu juga terus meningkat. Ini artinya ada sesuatu yang kemudian juga perlu menjadi perhatian khusus, karena kemudian kalau kemudian ekonomi itu dirancang untuk kesejahteraan, mestinya kita bisa memitigasi bencana, kemudian juga kita bisa melakukan antisipasi terhadap bencana, sehingga risiko yang timbulkan juga cukup rendah, gitu ya. Nah, ini yang kemudian mengapa konteks donut economics menjadi penting di sini. Nah, yang kedua berkaitan dengan perubahan mindset ya. Jadi di dalam buku Kate Raworth disebutkan kita ini seolah berada lag 100 tahun gitu ya. Ibaratnya kita ini berada dalam Society 2050 ya. Kemudian kita belajar textbook tahun 1950, yang textbook itu pun teorinya dikembangkan tahun 1850 gitu ya. Jadi masih ada lag 100 tahun atau satu abad. Nah, ini yang kemudian lag inilah yang menyebabkan kenapa kebijakan ekonomi dan segala macam tidak kompatibel dengan situasi yang relatif sekarang. Nanti kita lihat bagaimana kondisi Society 2050 ini yang berkaitan dengan the common misalnya itu hampir tidak masuk ke dalam struktur ekonomi kita atau PDB kita. Karena struktur ekonomi kita yang dibangun dari PDB itu berdasarkan textbook tahun 1950 yang teorinya dibangun tahun 1850. Jadi perubahan mindset ini adalah kenapa disebut buku Donut Economic tadi, The Economic for 21st Century ya, ekonomi untuk abad ke-21. Jadi perlu perubahan mindset karena kita lag 100 tahun di dalam teori maupun juga ilmu-ilmu yang dipelajari. Nah, kembali ke donut economics. Jadi donut economics kembali esensinya adalah yang pertama yang di tengah ini adalah center atau pusat dari donut economics yang tidak boleh mengalami kekurangan atau shortfall namanya ya. Di seluruh kebutuhan manusia berkaitan dengan yang di tengah ini dari mulai pangan ya sampai energi, kemudian housing ya, segala macam ini harus terpenuhi. Ya, kalau tidak terjadi shortfall namanya ya. Nah, di yang luar sini namanya overshoot. Jadi kalau kita melewati batas yang daya dukung alam atau lingkungan dan kemudian juga daya dukung bumi untuk mendukung kehidupan, kita mengalami overshoot akan terjadi di zona merah nanti. Jadi ada biodiversity loss itu ya, kemudian pencemaran, land conversion dan sebagainya. Sehingga sebetulnya di dalam konteks donut economics ya, kita sudah memenuhi donut yang di tengah ini. Dan ketika sudah terpenuhi, kita berada pada zona hijau dengan safe and justice for humanity, dengan ekonomi yang regeneratif tadi, ya bisa sustainable dan juga distributif. Jadi bukan hanya kemudian menimbulkan ketimpangan dan sebagainya. Jadi ini esensi utama dari donut economics ya, di mana lingkaran di dalam tadi menjadi faktor fondasi sosial yang tidak boleh mengalami shortfall ya, sekali lagi. Di sisi lain kemudian tidak boleh juga mengalami overshoot di ecological ceiling. Nah, kenapa ini juga kita khawatirkan? Karena ada timbal balik ya antara ecological ceiling ke bawah. Jadi kalau biodiversity loss ini hilang, kemudian juga mengancam pangan, land conversion ini juga tinggi akan mengancam pangan dan segala macam. Jadi selalu ada timbal balik seperti itu, sehingga tidak boleh mengalami overshoot di zona ini. Nah, kemudian prinsip yang ketiga adalah bagaimana kemudian tantangan dalam donut economic ini kita berada pada safe zona hijau ini ya, zona aman dan just atau artinya tepat di situ yang sifatnya bisa regeneratif dan juga bisa distributif. Itu prinsip di dalam donut economic sebetulnya yang tadi setelah diakses kenapa kemudian kita berada di zona seperti ini ya. Jadi di tengahnya kita masih belum aman betul. Nah, kemudian prinsip yang berikutnya dalam donut economic adalah berkaitan dengan tiga hal. Ya, pertama, bagaimana sih sebetulnya growth itu yang tepat ya. Bukan berarti kita menafikan growth, bukan kita kemudian mengabaikan pertumbuhan begitu atau membuang pertumbuhan sama sekali, tapi what kind of growth itu yang kemudian menjadi pertanyaan fundamental dalam donut economics.
Nah, kemudian juga growth ini menyangkut ada ethics ya. Kenapa tadi kemudian donut economics ini ada etik terhadap alam, ada etik terhadap sosial tadi ya berkaitan dengan sosial dynamic atau sosial human tadi. Nah, kemudian mengarahkan pada arah yang tepat ya sebenarnya kompas. Jadi ini ke arah mana? Ya, kemudian di dalam topik pada hari ini kita bahas dengan tadi ya changing the right goal tadi ya. Itulah kompas sebetulnya. Apakah betul kompas kita itu PDB ya pertumbuhan ataukah yang lain kompas itu? Sehingga kompas di dalam donut economics sebenarnya bagaimana kemudian kita menjadi menuju thrive tadi ya, menuju kemakmuran dalam konteks yang lebih luas ya, human well-being seperti yang terjadi di Bhutan, kemudian negara-negara yang barangkali dianggap sebagai negara terbelakang oleh OECD, tapi sebetulnya dari sisi kesehatan, dari sisi kebahagiaan penduduknya, mereka adalah jauh lebih bahagia daripada negara-negara maju. Jadi di dalam konteks economic growth adalah satu indikator, tapi bukan itu yang kita kejar ya. Nah, sehingga sebenarnya staying within the donut tadi ya, bagaimana berada dalam donut yang hijau ini ya, setelah yang merah ini atau yang lingkaran tengah ini kita sudah penuhi di situ. Jadi 3 prinsip utama di dalam konteks donut economics ya. Nah, yang berkaitan yang pertama, ya bagaimana kemudian changing the goal tadi. Jadi, menurut Kate Raworth tadi di bukunya, selama lebih dari 70 tahun, kita barangkali tersandera atau addicted atau abuse terhadap namanya target, karena target kita adalah PDB tadi. Sehingga ini diibaratkan seolah-olah kita naik sepeda gitu ya. Jadi sepeda terus berjalan terus supaya tidak jatuh. Jadi pertumbuhan itu harus ada terus supaya tidak jatuh. Padahal kan tidak begitu kan. Sepeda bisa berhenti, tapi toh juga atau sepeda tidak jalan, toh orang juga oke-oke saja. Gitu. Nah ini yang dianalogikan oleh Kate Raworth sebagai seolah kita naik sepeda terus, gitu. Dan sepeda harus jalan terus untuk bisa seimbang. Nah faktanya sebetulnya tidak seperti itu, karena kemudian bukan pertumbuhan itu yang menjadi big goal, ya, bukan pertumbuhan itu yang menjadi target utama, tapi target utama tadi berkaitan dengan yang di tengah ini, kemudian juga ada konteks yang lebih luas lagi. Jadi bagaimana kebutuhan human rights tadi yang di tengah ini terpenuhi, ya, nah kemudian batasan-batasan ekosistem juga tidak dilampaui. Nah ini prinsip utama dalam budaya ekonomi, jadi mengubah mindset dari growth minded menjadi tadi ya big goal. Ada tujuan lebih besar lagi berkaitan dengan human well-being, berkaitan dengan thrive, kemakmuran, dan sebagainya. Sehingga kemudian oleh Kate Raworth dan beberapa ekonom ini seperti kuko in the economic nest. Jadi Anda tahu burung kuko ini adalah burung yang sangat licik gitu ya, predator. Jadi kalau dia bertelur itu di sarang burung orang lain. Jadi ketika kemudian menetas telurnya menghasilkan anak burung kuko. Nah, burung kuko ini dibesarkan oleh burung yang lain jadi burung lain menjadi ibu angkat gitu ya. Nah, karena pertumbuhan dia menjadi besar dan telur yang dihasilkan oleh burung yang sebenarnya anaknya adalah anak dari induk yang burung yang burung angkat tadi, kemudian terlempar oleh anak burung kuko ini karena pertumbuhan ekonomi besar. Jadi dia menjadi parasit ya. Sehingga di dalam konteks ekonomi PDB ini dianggap sebagai kuko in the economic nest ya. Akhirnya kenapa? Karena kita meleng sedikit saja ya tadi ibaratnya burung kuko tadi ya, kemudian anak burung yang sebenarnya pun akan terlempar gitu karena istilah lose sight. Nah, sehingga kalau kita lihat ada jurnal yang ditulis oleh Putnam ya tahun 2005 itu berkaitan dengan kuko economics ya, bagaimana kemudian ke addiction kita terhadap PDB itu menyebabkan kita tersandera, yang menyebabkan kita losing sight, ya dibajak oleh Kukogo namanya, sehingga kita kehilangan arah yang lebih luas lagi. Jadi di dalam konteks ini, Kuko in the economic nest ini, kita lihat bagaimana kita sudah terbajak ya selama 70 tahun tadi, sehingga daripada memperolehkan ukuran metrik, harusnya meningkatkan kapasitas manusia ya, sehingga mereka bisa menentukan apa yang mereka pilih bernilai. Itu yang kemudian menjadi fundamental, jadi kita tidak boleh lagi terjebak pada Kuko in the economic nest ini. Karena kalau sudah terjebak di sana ya, seperti kita burung kuko tadi ya, akhirnya kita kehilangan arah, kita kehilangan orientasi, meleng sedikit yang kemudian menghasilkan situasi yang tidak kita inginkan sebetulnya. Nah,
Lalu kemudian bagaimana kaitannya ini dengan situasi yang kita hadapi saat ini misalnya ya. Jadi World Economic Forum melihat bahwa dengan kondisi yang kita hadapi, misalnya dengan permasalahan COVID-19 yang kita hadapi saat ini, mungkinkah kemudian kita menggunakan instrumen yang sama ya dengan pisau yang dibangun 100 tahun yang lalu tadi ya. Nah, World Economic Forum ini adalah forum ekonomi dunia yang di sini sana para ekonom ya para pemimpin negara sepakat bahwa pemulihan ekonomi pasca COVID ini kelihatannya harus mengikuti donut shape tadi ya, mengikuti donut ekonomi. Karena kemudian di situ ada berkaitan dengan capaian SDG, kemudian juga berkaitan dengan no one left behind ya, kemudian juga berkaitan dengan masalah lingkungan dan sebagainya, sehingga kemudian pemulihan ekonomi ini nanti saya sebut sebagai pilihan antara brown recovery dengan green recovery nanti. Nah, jadi kalau kita laporan terkini itu menunjukkan bahwa di World Economic Forum sudah ada report berkaitan dengan risk outlook ya. Di sana dijelaskan bagaimana peran donut economic sebagai salah satu alternatif untuk memulihkan namanya green recovery ya. Jadi kalau kita lihat beberapa belakangan itu selalu arahnya ke brown recovery ya, melakukan stimulus, kemudian memberikan pembebasan bunga dan sebagainya, itu adalah namanya brown recovery. Tapi sebenarnya ada green recovery. Jadi green recovery ini misalnya simpelnya begini ya. Kita tahu bahwa industri tourism itu terdampak hebat oleh COVID-19. Nah, green recovery sebenarnya bagaimana kemudian membuat tourism yang green recovery selain merecovery itu industri turismenya sendiri, juga merecovery kondisi kesehatan manusia. Nah, yang kemudian diintroduksi atau dikenalkan konsep misalnya mengenai healing forest ya, hutan penyembuhan ya, atau kemudian di beberapa negara ya seperti Korea, Jepang, kemudian di Inggris sekarang sudah diadopsi mengenai healing forest. Jadi tourism yang ditawarkan adalah yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi Anda silakan jalan-jalan ke hutan, tapi hutannya diubah. Sekarang orientasinya adalah Anda jalan ke hutan atau jalan ke pantai itu adalah menyehatkan Anda. Itu namanya green recovery. Jadi situ ada green investment yang berkaitan dengan green recovery. Jadi bukan sekedar memulihkan turisme dalam arti turisme yang konvensional, tapi bagaimana green recovery ini juga berkaitan dengan, karena kondisi saat ini yang kita hadapi di COVID adalah berkaitan dengan health, ya, berkaitan dengan kesehatan. Nah, kemudian green recovery bisa membangkitkan kesehatan lagi, sekaligus juga membangkitkan tourism. Ya. Kemudian ada penelitian terbaru bulan April kemarin oleh dan kawan-kawan ya, berkaitan dengan COVID-19 ini. Ternyata hasil temuan dia, ya, tingkat kematian yang tinggi karena COVID-19 ini selalu berkaitan dengan polusi yang tinggi juga. Nah, ini kan ada temuan yang cukup menarik. Dengan kata lain bahwa memang kalau kemudian kita lakukan brown recovery, maka polusi akan meningkat lagi. Ketika ada terjadi gelombang wabah berikutnya lagi, akan terdampak juga barangkali mereka rentan terhadap pencemaran, ya, terhadap polusi udara dan sebagainya. Jadi ada peningkatan kematian sampai 15%. Nah, ini cukup menarik ya, bagaimana kemudian donut economic berperan di sana dalam recovery economics ya. Sehingga sekarang menjadi salah satu alternatif untuk memulihkan ekonomi di pasca COVID ini. Nah, yang kedua ini juga berkaitan dengan perencanaan ya. Jadi sekarang kalau kita lihat ini juga berita baru bulan kemarin, bulan April, setelah kemudian dunia porak-poranda dengan COVID-19 ya, kemudian juga ekonomi collapse, ternyata PDB yang kita banggakan juga ternyata tidak bisa menolong ya untuk memulihkan ekonomi, tapi sebagian negara justru masih bisa survive ya, sebagian masyarakat tradisional masih bisa survive dan sebagainya, sehingga kemudian beberapa negara mengadopsi dana ekonomi dalam konteks perencanaan mereka dalam city level planning ya. Salah satu yang paling di depan saat ini untuk perencanaan kota adalah Kota Amsterdam yang kemudian saya tunjukkan bagaimana mereka mengadopsi donut economic ya. Nah, intinya memulihkan ekonomi pasca COVID melalui green recovery ya, melalui donut economic ini. Nah, kita lihat bagaimana Amsterdam sekarang setelah coronavirus ini melakukan recovery-nya melalui donut economics ini the first katanya in the world karena baru bulan kemarin ya mereka recovery dan recovery-nya melalui donut economic. Jadi mereka bilang they don't care dengan pertumbuhan segala macam, karena bagaimana
kemudian Amsterdam bisa recovery ya melalui healthy dan healthy ecosystem atau healthy penduduk dan resilient ya, lebih tahan terhadap goncangan ekonomi dan goncangan wabah dan sebagainya, dengan melihat bagaimana konteks ekonomi kota ini secara lebih komprehensif ya. Karena setelah pandemik, hasil survei di Amsterdam menunjukkan bahwa orang berpikir lagi tidak pada pertumbuhan ya. Yang mereka pikir adalah ternyata jamu itu bermanfaat, ternyata kemudian olahraga itu bermanfaat, ternyata kemudian berjemur itu tadi ya bermanfaat. Sehingga kemudian ini orientasi ke perencanaan wilayah dan kota sangat luas ya. Misalnya bagaimana kemudian mall-mall yang kosong tadi ya kemudian diubah bukan hanya jualan baju semuanya begitu ya, tapi bagaimana kemudian di negara ini diubah ya yang tadinya jualan baju bangkrut kemudian karena COVID tidak tertarik untuk membeli baju dan segala macam, diubahlah menjadi misalnya galeri untuk melukis ya, kemudian juga untuk kesehatan dan sebagainya. Jadi ada perubahan paradigma di dalam konteks orang ke mall sekarang ya, bukan lagi pada belanja, bukan lagi pada spending gitu ya. Nah ini karena setelah pandemik ini berpikirnya adalah bagaimana menjadi healthy ya, kemudian bagaimana juga bermartabat sehingga pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan sendirinya, bukan dibalik ya, bukan memicu pertumbuhan ekonomi dulu, tapi bagaimana memulihkan manusianya ya, orangnya, komunitinya lewat donut economics tadi. Kemudian pertumbuhan ekonomi akan bergerak dengan sendirinya. Di sini kita lihat bagaimana di Amsterdam mengatakan a key part of the economic thinking is not only using the growth domestic, tapi bagaimana kemudian success society sebagai proxy ya. Ini cukup menarik ya, sebagai case, jadi kita bisa baca reportnya bagaimana Amsterdam melakukan ini, yang namanya The Big Fix ya. Ini pemulihan recovery besar-besaran dari pasca COVID melalui donut economic, jadi mengubah tata kota, kemudian mengubah pusat perbelanjaan, mengubah kemudian ruang terbuka hijau dan sebagainya. Toh pada akhirnya juga akan ada investasi di situ yang kemudian menggerakkan ekonomi yang memajukan PDB. Nah, jadi kalau kita lihat case Indonesia, ini nampaknya kita masih terpaku pada brown recovery tadi ya. Kita masih menggunakan textbook yang lama ya. Meskipun kalau lihat dari fiskal stimulus tadi ya mungkin kita dengan Malaysia masih lebih besar dan segala macam, tapi apakah ini kemudian berimplikasi pada pemulihan ekonomi yang lebih sehat pasca COVID? We don't know ya, karena dengan brown recovery tidak kemudian kita bisa menilai dengan pasti, karena kemana misalnya uang 641 triliun ini? Apakah kemudian betul ke rakyat yang terdampak COVID yang betul-betul membutuhkan ya, seperti petani yang makan pangan tadi ya, kemudian kesehatan dan sebagainya. Ternyata stimulus ini kan lebih banyak pada brown recovery. Kalau kita lihat di PP 23 ini ya isinya seperti ini kan, bagaimana subsidi bunga ya, kemudian belanja negara segala macam. Jadi memang tidak langsung kepada hal-hal yang berkaitan dengan donut economics tadi. Jadi nampaknya memang Indonesia masih belum memilih green recovery, padahal ini yang lebih kemudian dikatakan sebagai health and environmental link ya. Bagaimana green recovery ini bisa memicu tadi ya. Salah satu yang kita lihat betul-betul yang saya katakan tadi terdampak adalah sektor wisata. Nah, bagaimana sektor pariwisata ini kemudian dipulihkan lewat namanya health and environment link tadi ya, sektor wisata yang menjualnya adalah bukan menjual kulinernya atau bukan menjual hiburannya, bukan menjual liburannya, tapi menjual kesehatan ya, menjual kesehatan dan lingkungan yang kemudian di situ akan menghasilkan juga ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang menarik sebenarnya untuk disampaikan. Jadi kalau kita lihat di Tibet misalnya dan juga Bhutan ya, itu banyak kemudian masyarakat diberikan kelonggaran di dalam beberapa bulan ya, dalam 1 tahun mereka 7 hari non-stop libur itu diberikan ruang terbuka untuk bercengkrama di taman ya, kemudian melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan segala macam di situ. Bahkan mereka di sana sampai di seharian itu ada pertunjukan di lapangan di mana puncaknya itu ada drama atau opera yang ditampilkan oleh penduduk yang selama 6 jam itu opera sandiwara tadi opera ditunjukkan kepada masyarakat selama 6 jam non-stop ya.
Nah, ini kebutuhan mereka menimbulkan kekebalan tubuh yang luar biasa. Ini sebenarnya health and environment link tadi. Ya, pada akhirnya kemudian pertumbuhan ekonomi juga bergerak dari sana. Nah, ini hal-hal yang kemudian kita sebut dengan green recovery dalam konteks pasca COVID tadi. Ya. Yang kedua berkaitan dengan seeing the big picture ya. Ini jadi itu tadi berkaitan dengan yang pertama, jadi mengubah goal tadi bukan mencari-cari growth ya, tapi changing the big goal yang lebih luas lagi berkaitan dengan thrive. Nah, thrive ini bentuknya macam-macam. Yang berkaitan dengan seeing the big picture ya. Dalam konteks yang kedua ini dulu kita belajar ekonomi barangkali di S1 maupun segala macam itu ada namanya circular economics ya, dari market kemudian ke household dan berputar seperti di situ. Di sana tidak ada peran earth ya, tidak ada peran bumi, tidak ada peran society, dan tidak ada peran the commons misalnya di sini. Ya, sehingga di sini ada aktor-aktor yang lain yang semuanya sangat berpegang peranan penting ya. Di sini ada society, kemudian juga economic ini di dalamnya digerakkan oleh berbagai aktor ya, ada rumah tangga, kemudian ada market, ada state, ada pemerintah di situ, ada the commons. Nah, ini yang sekarang menjadi ciri khas di abad ke-21 ini ya. Anda kuliah umum dengan saya free misalnya kan begitu. Kemudian kita banyak mendapat seminar juga free ya. Kita banyak memperoleh pengetahuan juga free. Ya inilah the common sebetulnya karena kita mengubah perspektif ini lebih luas lagi. Jadi ternyata the commons ini justru yang menggerakkan ekonomi begitu ya. YouTube bahasanya. Kita lihat bagaimana contoh-contoh detailnya belakangan ya. Jadi dulu di klasik atau di Brown recovery kita menganggap market is a king ya, sehingga kita ini hanya sebagai user begitu, sebagai pengguna. Sementara di dalam ekonomi ini semua komponen bergerak penting ya, termasuk rumah tangga. Nanti kita lihat ya bagaimana perannya. Kemudian juga pasar tentu ini yang di dalam neoklasik selalu ada di situ. Nah, kemudian the common ini yang nanti kita lihat bagaimana peran penting itu ya. Nah, di dalam konteks the big picture tadi ya, household ini kan dulu dia dianggap sebagai konsumen semata di dalam konteks neoklasikal. Lagi-lagi ini sudah menjadi kritikan lama di dalam konteks ekonomi, bagaimana kemudian unpaid labor ini ternyata berkontribusi terhadap perekonomian ya melalui intangible benefit ya. Ibu-ibu yang masak makanan yang bergizi di rumah untuk anaknya tentu akan menghasilkan anak yang lebih cerdas, ya. Kemudian juga kualitas SDM yang lebih baik dan sebagainya ya. Kemudian caring old people. Nah, ini semua tidak masuk ke dalam PDB karena itu adalah unpaid labor. Nah, padahal peran household yang tidak bisa diabaikan gitu ya. Nah, kita pernah belajar Gary Becker bagaimana kemudian alokasi waktu itu menjadi salah satu komponen di sana, tetapi dalam economics ini kemudian menjadi sangat fundamental sehingga di beberapa negara ini menjadi penting ya mereka di waktu yang dicurahkan di dalam rumah tangga itu dianggap sebagai kredit ya. Jadi ada namanya time credit, ada kredit waktu. Jadi bukan lagi kredit dalam bentuk uang, tapi kalau saya misalnya membantu panti jompo, maka 2 jam, 3 jam waktu yang saya curahkan untuk membantu mereka itu dicatat di dalam bank akun saya sebagai time credit saya. Sehingga ketika saya memerlukan bantuan, nanti orang bisa melakukan debit dari kartu dari kredit waktu saya, sehingga kemudian waktu saya tadi untuk menolong dan segala macam itu berkontribusi terhadap ekonomi melalui ini. Ini disebut dengan household economics ya. Dan itu tidak memang di dalam konvensional ini tidak dimasukkan karena dianggap pengangguran semua nih. Ya, ketika ibu-ibu di rumah masak, merawat dan segala macam itu dianggap pengangguran dan dia tidak dianggap berkontribusi terhadap ekonomi karena tidak tercatat dalam PDB. Nah, dalam ekonomi ini menjadi kontribusi yang penting ya. Mereka berperan penting dalam ekonomi secara keseluruhan karena akan tadi ya berkaitan dengan human quality dan sebagainya. Nah, kemudian catatan lain yang tadi berkaitan dengan namanya the common ini ya. The common ini yang menjadi ciri khas di abad ke-21. Nah, the common ini bukan hanya berkaitan dengan common pool resources ya seperti laut, kemudian hutan, ya, jalan semacam. Tapi yang menjadi ciri khas sekarang adalah sharing economics ya, yang disebut dengan Zero Marginal Cost Revolution atau ZMCs ya. Ini ada buku yang ditulis oleh Jeremy Rifkin, sangat menarik ya, bagaimana kemudian Zero Marginal Cost Society ini yang mengubah ekonomi dunia saat ini ya. Karena kita semua sekarang ekonomi digerakkan oleh the commons ya. The common ini tadi ya, common pool resources dari mulai
internet, ya, ke media sosial, YouTube, WhatsApp segala macam, kita banyak memperoleh pengetahuan. Kita bisa ngaji lewat YouTube, kita bisa memperoleh pengetahuan ini. Bahkan kemudian para kriminal pun banyak belajar membuat kejahatan dari YouTube juga kan begitu. Itulah common pool resources. Nah, sehingga bedanya di dalam teori produksi konvensional, untuk menambah satu unit output, ya, biaya produksinya akan bertambah. Ini dengan marginal cost tadi, ya. Nah, dengan adanya internet, ya, common pool resources ini, justru hampir biaya marginal cost-nya itu hampir zero, ya. Ketika saya produksi misalnya bahan kuliah umum ini dan saya upload di Loop, maka satu orang yang nonton, dua orang yang nonton, berapapun penambahannya hampir zero biayanya, saya tidak mengeluarkan biaya apapun sama sekali. Jadi itu dengan zero marginal cost. Nah, ini kemudian berimplikasi cukup luas ke dalam economics, ya, sebenarnya collaborative commons, ya. Jadi muncul istilah consumer menjadi prosumer. Jadi kalau consumer itu kita hanya mengkonsumsi, tapi kalau konsumen itu kita bisa juga sebagai produsen, ya, sebagai produsen dan konsumen. Jadi saya bisa membuat YouTube sendiri, ya, saya bisa membuat kemudian mendesain kuliah sendiri, itu menjadi bagaimana konsumen engage, ya, dalam merancang bangun, di dalam mendesain, bahkan dengan adanya feedback dari konsumen, misalnya like, dislike, itu adalah bagaimana kemudian konsumen menjadi prosumer. Ya, di situ terlihat bagaimana ada perubahan paradigma, sehingga ini menjadi namanya collaborative common. Nah, di dalam zero marginal cost society, ini kemudian menjadi ciri khas sekarang, ya, bagaimana kita lihat dampak dari Grab, ya, Uber, Gojek, Airbnb, kemudian pendidikan juga lewat MOOC, ya, Massive Online Course dan sebagainya. Ada sekian juta orang sekarang memperoleh pendidikan dari MOOC dengan diajar oleh para profesor yang sangat terkenal misalnya, dan ini marginal cost-nya sangat mendekati zero, ya. Oleh karena itu tadi ini yang missing di dalam konteks ekonomi konvensional, yang missing dalam konteks PDB ini hampir tidak tercatat. Faktanya ekonomi digerakkan seperti ini sudah abad 21, ya, sehingga kita menjadi overlook terhadap situasi saat ini. Ya, banyak orang memperoleh pengetahuan, ya, memperoleh pendidikan, kemudian memperoleh segala macam dari common pool resource. Ya. Jadi ini posisinya ada di sini tadi, the common tadi, ya. Jadi di sini the common ini tadi, ya, kita lihat bagaimana peran YouTube, ya, peran saya memberikan kuliah umum gratis dan segala macam tadi, ya. Anda mungkin kalau datang di kuliah yang konvensional mungkin harus bayar, kemudian panitia melakukan konsumsi, ya, memang ada cost yang kemudian dikeluarkan di sana, dan setiap penambahan orang yang hadir mungkin harus mengeluarkan biaya, ya, karena menghitung biaya konsumsi segala macam, marginal cost-nya positif. Tapi begitu saya produksi kuliah umum ini lewat YouTube, ya, lewat Zoom dan segala macam, nambah berapapun orang juga zero cost buat saya penambahannya, ya, sehingga terjadi namanya zero cost society. Tapi impact-nya sangat besar. Nah, tapi ini juga menjadi sesuatu yang menggerakkan ekonomi saat ini, tapi overlook, ya, oleh pemerintah. Sehingga bagaimana kemudian kita lihat fenomena sekarang banyak webinar dijalankan, ya, kemudian itu menambah pengetahuan bagi masyarakat, ya, menambah well-being mereka, menambah thrive mereka, mengisi otak mereka, ya. Tapi dianggap ini tidak ada economic activity gitu, karena tidak tercatat dalam PDB, karena kita sudah terpaku tadi, ya, sudah engage, sudah terobsesi oleh PDB. Padahal ini juga, ya, ada sebetulnya adalah menggerakkan thrive atau mesejahterakan manusia, karena salah satu ukurannya dari di dalam konteks thrive tadi, bagaimana kita mencerdaskan bangsa, ya, dengan biaya yang lebih murah. Tujuan dari undang-undang kita kan begitu, ya, mencerdaskan kehidupan berbangsa. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa bagaimana dengan biaya murah dan dengan zero marginal cost society atau ZMZ, ini menjadi sesuatu fenomena yang sekarang kita temukan, ya. Jadi di fenomena baru di abad ke-21 adalah terjadinya collaborative common. Jadi kita tahu persis bagaimana kasus Microsoft, ya, pada awal-awal tahun 90-an mereka mengumpulkan para programmer, mengumpulkan para profesor, mengumpulkan para segala macam untuk menghasilkan ensiklopedia yang dijual bersama Windows yang sebenarnya Encarta, ya. Nah, itu adalah revolusi yang dikatakan kalau dulu orang kita baca ensiklopedia beli buku yang begitu besar dan begitu banyak volumenya, dipadatkan dalam satu CD-ROM. Jadi kalau kita beli Windows, maka kita dikasih gratis, atau sebenarnya nggak gratis amat, ya,
diberi namanya Encarta Encyclopedia. Isinya adalah ensiklopedia yang diproduksi oleh Microsoft, ya sebenarnya agak berbayar. Tapi kemudian porak-poranda ketika muncul namanya The Common tadi, lewat kolaborasi Common dengan munculnya Wikipedia. Ya. Wiki adalah dari bahasa Hawaii, namanya quick, jadi wiki itu quick, jadi kalau orang Hawaii bilang wiki, 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 itu cepat, 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 gitu, dari bahasa pelesetan dari bahasa Inggris, kalau bahasanya quick, orang Hawaii menyebutnya wiki, jadi wiki, 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 artinya cepat, cepat, cepat. Nah, Wikipedia itu diproduksi lewat Collaborative Commons, ya. Jadi kita lihat sekarang ingin tahu apa saja, klik di Google, muncul Wikipedia, kita dapat pengetahuan, itu Collaborative Commons. Nah, sehingga Encarta kemudian jebol juga, tidak perlu lagi karena kemudian kita menghasilkan namanya Zero Marginal Cost Society sekarang. Ini sebenarnya perlu dikapitalisasi oleh pemerintah untuk memulihkan ekonomi pasca COVID dan sebagainya, sehingga kalau kita masuk ke dalam prinsip donut economics tadi, selain menghasilkan society yang lebih bermartabat dengan lingkungan yang lebih selamat, juga tadi bagaimana kita mengisi donat di tengah tadi menjadi lebih mencapai threshold-nya, ya. Nah, jadi itu inti utama dari seri 1 dan 2. Kita akan lanjut nanti ke seri 3 dan 4, ya, berkaitan dengan nurture dan